Mari kita berdoa. Ya benar ya Tuhan, seperti pujian ini kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau boleh membentuk setiap diri kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Dan biarlah seperti pujian ini, ketika kami memujikan, aku mengasihi Engkau Yesus, biarlah itu boleh terlontar dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Biarlah pernyataan itu boleh kami gaungkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang pertanyaan Yesus. Yang pada hari ini kita akan merenungkan mengenai apakah engkau mengasihi aku. Kita akan membuka dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jemaat yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perenungan kita, saya ajak untuk siap diri kita boleh mendengar bernostalgia kembali akan satu lagu ini. Semoga bisa diputar ya Bapak Ibu. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, tahulah ya siapa penyanyi lagu ini.
Siapa? Krisya. Betul. Untuk saya serasa syairnya itu sangat puitis, sangat enak gitu ya. Jadi siapa dulu ketika jatuh cinta suka menyenandungkan lagu ini di dalam kehidupannya? Apakah ada? Walau ke ujung dunia aku akan menantimu. Atau ketika Bapak Ibu ada yang sedang menembak pasangannya, entah mungkin yang sudah menjadi pasangannya sekarang atau yang belum. Mungkin soundtrack ini menjadi nostalgia lagi gitu ya. Aku akan menantimu walaupun engkau pergi ke 7 samudra gitu. Dan serasa ketika kita jatuh cinta, menyanyikan lagu ini bukan hanya di mulut saja. Pasti kita akan menyanyikannya dengan sepenuh hati sambil memikirkan orang yang kita cintai, orang yang sedang kita kejar, atau orang yang sedang mengejar kita. Atau mungkin ada lagu-lagu percintaan lain yang boleh mengingatkan setiap diri kita, atau momen-momen ketika kita dulu sedang mengejar atau dikejar. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bernostalgia akan lagu-lagu percintaan, pasti kita juga akan mengingat kisah cinta kita. Kita mengingat bagaimana ketika kita mengejar pribadi yang kita sukai itu, maupun ketika kita dikejar oleh pribadi yang juga kita sukai itu. Pasti ada perasaan khusus, perasaan yang berbunga-bunga. Pasti juga di momen itu pikiran kita pun juga akan selalu tertuju kepada dia. Apakah pernyataan ini disepakati jemaat yang dikasihi Tuhan? Sepakatlah ya. Walaupun mungkin enggak mungkin ada yang durasinya lama, ada yang hanya sekejap, tetapi perasaan berbunga-bunga itu pasti pernah kita nikmati. Dan kenyataannya ketika kita membicarakan tentang percintaan, perasaan berbunga-bunga itu tidak hanya kita rasakan ketika kita mengejar pasangan kita, bukan? Bahkan ketika kita pertama kali mengenal Allah secara pribadi, mungkin ada di antara kita ada yang memiliki perasaan menggebu-gebu, perasaan yang menggelora, perasaan yang rela memberikan apapun untuk Tuhan, tidak memperhitungkan apapun. Ketika kita setiap hari ke gereja, kita menikmatinya. Ketika kita diminta untuk pelayanan, kita menikmatinya. Tetapi seperti kisah percintaan, terkadang ketika kita menjalani kisah percintaan itu, badai kehidupan, sesuatu boleh terjadi di dalam relasi itu. Entah kondisi eksternal ataupun internal, itu dapat mempengaruhi perasaan yang ada di dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun relasi, hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi kita, baik yang internal maupun eksternal, itu terkadang membuat kita kecewa. Entah sikap pasangan kita, entah sikap keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, atasan kita, yang mungkin sikap-sikap mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa terluka dengan sikap yang kita alami. Atau ketika kita merenungkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mungkin kita dulu sangat menggebu-gebu, kita tidak perhitungan untuk melayani Tuhan, kita sangat menikmati kehidupan kita di dalam gereja kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri, terkadang ada masa-masa di mana kita tidak menikmati kebersamaan itu. Serasa cinta yang dulu kita rasakan sekarang sudah mulai pudar. Kenapa? Karena mungkin kita dikecewakan dengan rekan-rekan pelayanan kita. Kita dikecewakan dengan gereja kita.
kita dikecewakan dengan hamba Tuhan, dengan sikap hamba Tuhan. Banyak hal yang mempengaruhi dan menyebabkan pudarnya perasaan itu. Ataupun mungkin kita merasa hambar, dikecewakan karena apa? Karena kondisi perekonomian yang mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita semakin luntur akan rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kehidupan kita dikuasai akan rasa khawatir, rasa takut akan masa depan kita. Atau kita seringkali dikecewakan karena kita mempertanyakan, kenapa hal ini harus dialami? Kenapa aku harus berada di dalam kondisi seperti ini? Bukankah Tuhan tahu bagaimana kehidupanku? Bukankah Tuhan tahu bahwa hidupku itu tidak mudah? Bukankah Tuhan tahu bahwa seharusnya aku tidak diperlakukan seperti ini? Dan hal itu pun juga dialami oleh Simon Petrus. Jika kita membaca firman Tuhan, bagaimana kehidupan Simon Petrus, kita melihat Simon Petrus adalah sosok pribadi murid Yesus yang menjadi murid Yesus yang pertama kali. Dan Simon Petrus dikatakan sebagai orang yang sangat menggebu-gebu. Dia sangat mudah untuk menyatakan apa pendapatnya. Ketika situasi tertentu, dia dengan impulsifnya boleh berargumen. Seperti ketika Tuhan Yesus memberitakan firman kepada orang Yahudi, para imam. Dan pada waktu itu Simon Petrus dengan nyata mengatakan, Tuhan, janganlah engkau mengatakan seperti itu. Dia yang adalah seorang murid dengan beraninya, dengan lantangnya menegur Tuhan Yesus. Dan Simon Petrus juga menjadi murid yang disebut sebagai batu karang. Yang berarti menunjukkan melalui Simon Petrus inilah maka gereja akan dimulai. Tuhan memakai kehidupan Simon Petrus untuk membangun gereja Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kehidupan Simon Petrus, ketika kita melihat bagaimana kecintaan Simon Petrus, bagaimana Simon Petrus dapat menyatakan, Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagi engkau. Tetapi Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang Yohanes 13 ayat 38 mengatakan, Simon, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yesus yang adalah Allah yang Maha Tahu itu tahu apa yang akan dialami oleh Petrus. Dia tahu bahwa ketika Petrus menyatakan, aku akan memberikan nyawaku untuk mengikut engkau, di momen yang sama sebentar lagi Petrus akan menyangkal Yesus. Bukankah hal ini cukup menggelisahkan? Tetapi kalau setiap diri kita boleh membayangkan, jika setiap diri kita di dalam posisi Simon Petrus, bukankah setiap diri kita akan memaklumi akan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Bagaimana Simon Petrus tidak mengalami ketakutan ketika Yesus yang adalah gurunya, pribadi yang bisa melakukan mujizat Tuhan, pribadi yang sangat berkuasa yang dia kenal, tiba-tiba ditangkap dan akan dihakimi. Dan Simon Petrus pada waktu itu dikatakan bahwa, bukankah engkau itu adalah murid Yesus? Dan di momen itu Petrus mengatakan, bukan, aku bukan muridnya. Di momen itu Petrus menyangkal Yesus sampai ketiga kalinya sebelum ayam berkokok. Dan di momen pertemuan Yesus yang ketiga kalinya dengan para muridnya, di Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ke-19 ini adalah momen di mana Tuhan Yesus setelah bangkit
sudah berjumpa dengan para muridnya ketiga kalinya. Dan setelah 3 kali, setelah Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya ini, ke-11 muridnya ini, ada satu momen di mana Tuhan Yesus boleh berbicara secara pribadi dengan Simon Petrus. Tuhan Yesus menyatakan, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin ketika pertama kali ditanyakan, mungkin bagi Petrus itu tidak masalah. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menyatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di momen ini, mau tidak mau, Simon akan mengingat lagi akan momen ketika Petrus menyangkal Yesus sampai ketiga kalinya. Di momen ini Petrus ingat apa yang dia nyatakan kepada Yesus sebelum Yesus ditangkap. Yaitu, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Aku akan memberikan nyawaku demi untuk mengikuti engkau Tuhan. Tetapi Petrus gagal. Dan di momen Yesus bertanya ketiga kalinya, di situ Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapanmu Tuhan. Karena engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Sang Mesias itu. Pribadi yang telah aku pun sudah mengakuinya sebelum aku menyangkali engkau. Sebelum aku menyangkal engkau, aku sudah menyatakan engkau Yesus adalah Sang Mesias itu. Dan di momen ini, Tuhan tidak ingin menggunakan pertanyaan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. Tuhan tidak ingin menghakimi Simon Petrus. Tuhan Yesus tidak ingin menghakimi akan kegagalan Simon Petrus. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan 3 kali pertanyaan ini bertujuan untuk memulihkan, untuk mengkonfirmasi akan panggilan Petrus untuk menjadi hamba Tuhan. Mengkonfirmasi bahwa Petrus dipanggil untuk melayani Yesus, untuk memberitakan Injil. Tetapi sebelum panggilan itu dilakukan, Yesus ingin mengkonfirmasi. Yesus merindukan pemulihan yang dialami oleh Petrus. Tuhan Yesus tidak menginginkan ketika Petrus menjalani panggilannya, Petrus dihantui akan kesalahan, akan kegagalan yang sudah dialaminya sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam kehidupan setiap diri kita pun juga dapat mengalami kegagalan itu? Bukankah di dalam kehidupan kita pun banyak hal yang dapat mengecewakan setiap diri kita sehingga melunturkan kasih kita kepada Tuhan? Tetapi uniknya Petrus ketika Tuhan Yesus bertanya sampai ketiga kali, secara konsisten Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Walaupun di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kasih di sini Tuhan Yesus menggunakan kata agapau. Kasih yang mutlak, yang seringkali digambarkan kasih yang berasal dari Allah. Tetapi secara konsisten Petrus mengatakan, ya Yesus, aku mengasihi engkau. Kata kasih yang dipakai oleh Petrus selalu menggunakan kata phileo, yang menekankan kasih yang dibangun dari suatu relasi.
Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes ini, baik agapau maupun phileo tidak menunjukkan perbedaan dari makna kasih itu. Tidak ada perbedaan degree dari makna kasih itu. Karena kata phileo juga dipakai di dalam konteks relasi Allah Bapa dengan anaknya, dengan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan Allah mengasihi anaknya. Selain itu, ketika Allah juga mengasihi manusia, itu juga menggunakan kata phileo. Dan kita mengasihi Allah di dalam kitab Yohanes, itu juga menggunakan phileo. Padahal sebelumnya kita memahami bahwa kata phileo ini hanya diperuntukkan hanya di dalam relasi kita dengan sesama manusia. Tetapi di dalam kitab Yohanes ini, secara khusus kitab Yohanes ini tidak menunjukkan hal itu. Bahkan kata agapo ini juga merujuk akan kemutlakan moral, kasih secara moral. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Karena di dalam Yohanes 12 ayat 43 dikatakan, sebab manusia lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ketika dikatakan sebab manusia lebih suka di sini menggunakan kata agapau, bukan menggunakan kata yang lain. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa natur kecintaan manusia lebih menyukai akan dirinya, tapi itu menggunakan kata agapo. Dan di situ kita melihat bahwa keabsolutan agapo ini hanya diperuntukkan untuk suatu hal yang bersifat moral, sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang bersifat absolut. Kasih Allah bersifat absolut. Tetapi kecintaan manusia terhadap dirinya juga bersifat absolut. Kenapa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi kasih Allah dengan anaknya Yesus Kristus itu menggunakan phileo. Karena ada emosi di dalamnya. Kasih yang disertai dengan emosi. Nah, jadi ketika Petrus menggunakan kata phileo, itu tidak berarti Petrus menyederhanakan, tetapi dia mengingat akan relasinya dengan sang gurunya. Dan ketika Yesus menggunakan kata phileo di pertanyaannya yang ketiga, Yesus tidak menurunkan degree dari kata kasih itu. Tetapi di sini ingin menekankan bahwa aku tahu apa yang engkau rasakan. Tetapi aku mau engkau melakukan akan perintahku. Lakukanlah perintahku. Perintah yang sudah kusampaikan kepada engkau. Di momen ini aku ingin engkau pulih sebelum engkau melakukan perintahku untuk memberitakan firmanku kepada setiap umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap diri kita mungkin pernah mengalami cedera. Dan ketika kita mengalami cedera, pasti perlu untuk mengalami pemulihan sebelum kita kembali beraktivitas, bukan? Mungkin ada di antara kita ada yang pernah terkilir. Saya di masa remaja saya suka terkilir kakinya. Dan kalau seandainya pada waktu itu kalau saya mengingat ya, terkilir pertama begitu dipijit, maka bisa pulih dan bisa cepat beraktivitas. Tetapi kecenderungan saya terkilir adalah durasinya cukup dekat Bapak Ibu. Ketika saya remaja, saya ingat di 1 bulan itu saya bisa begitu sembuh dari terkilir, jeda 3 minggu saya terkilir lagi. Dan terkilirnya itu bisa berbagai macam. Ada yang terpelecok karena lubang, ada yang terkilir karena terpleset. Dan bagi setiap diri kita juga mungkin bisa terkilir dengan berbagai macam alasan.
Mungkin karena terbentur kakinya, mungkin sedang bertanding akhirnya terpelecok, atau mungkin sama dengan saya terkilir karena menginjak lubang dan kita tidak melihatnya. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kaki itu cedera, terkilir, maka pasti tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, bukan? Tetapi ketika cedera itu belum benar-benar sembuh dan akhirnya cedera lagi, maka itu akan meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman. Pemulihannya akan sangat lama. Saya ingat karena remaja saya sering terkilir ini, saya ingat walaupun pada akhirnya mungkin biasanya saya istirahat sekitar 5 hari sampai 1 minggu saya sudah bisa berjalan, beraktivitas lagi, tetapi itu tidak seperti sedia kala. Saya ingat ketika saya terkilir, setelah beberapa kali terkilir itu, pada akhirnya saya sering kram kaki. Ketika saya lari atau berjalan cepat, saya sering kali mengalami kram kaki. Nah, saya ingin memberikan suatu gambaran ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita, setiap diri kita sebagai manusia yang berdosa, seringkali mengalami kekecewaan, sakit hati, kemarahan yang terus menerus. Atau mungkin kita belum sampai pulih atau sembuh dari kekecewaan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan atasan kita, dengan rekan pelayanan kita. Tetapi orang itu kembali menyakiti kita, maka seringkali membuat diri kita semakin tawar hati, bukan? Ada luka. Kita serasa kalau mau berjalan, serasa lebih sulit. Ada ganjalan yang membuat kita terus melaju untuk melakukan pelayanan kita. Untuk kita tetap berbuat baik kepada pasangan kita. Ada serasa suatu ganjalan itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, di momen ini, momen di mana Tuhan juga boleh mengingatkan setiap diri kita. Setiap diri kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Setiap diri kita dipanggil untuk menjadi utusan dimanapun kita berada. Baik ketika kita di rumah, ketika kita di masyarakat, di tempat kita bekerja, ataupun ketika kita ada di gereja. Kita tidak dapat mengontrol akan sikap orang lain terhadap diri kita. Tetapi Allah tidak menghendaki setiap diri kita hanya berfokus akan rasa sakit itu. Tetapi Allah menghendaki setiap diri kita untuk dipulihkan dan melakukan akan misi Allah di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil manusia yang tidak sempurna untuk menjalankan misi Allah. Hal inilah yang ingin dikonfirmasi Tuhan Yesus bagi Petrus secara pribadi dan bagi setiap diri kita secara pribadi. Tuhan ingin supaya di momen itu Petrus mengenal bahwa Petrus adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Di momen itu Yesus menghendaki supaya Petrus melihat bahwa Allah yang Maha Tahu itu menerima segala keberadaan Petrus, baik kegagalannya, baik ambisinya, baik segala kelebihannya. Tuhan menerima segala sesuatunya. Dan Tuhan juga menerima setiap diri kita. Engkau dan saya, bukan? Tuhan menyatakan, aku mengasihi engkau. Dan di momen ini, Yesus tidak ingin menghakimi Petrus. Tetapi Yesus ingin menghendaki di momen inilah Petrus mengalami turning point di dalam kehidupannya. Yesus menghendaki supaya Petrus mengalami titik balik di dalam kehidupannya. Yesus menghendaki ketika Petrus sudah melihat, mengenal Allah yang penuh dengan kasih, yang setelah menerima dirinya,
Di momen yang sama Petrus mengenal dirinya adalah manusia yang tidak sempurna. Dia mengenal siapa dirinya. Dia adalah manusia yang gagal. Ketika dia mengatakan, aku rela memberikan nyawaku. Tetapi di saat sama, Petrus dapat gagal. Dan di momen ini Petrus sadar. Ketika dia menjalankan misi Tuhan, dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, ketika Petrus mengenal Allah, mengenal dirinya, maka dia pada akhirnya diharapkan mengetahui, menjadi pribadi yang tahu diri. Pribadi yang tahu diri itu berarti dia tahu bahwa dia pribadi yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil untuk mengasihi sesamanya. Sehingga ketika dia melihat dan menyadari akan kegagalannya, sehingga hal ini juga yang diharapkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Petrus di dalam kehidupannya. Sehingga ketika suatu saat Petrus menggembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh Allah, dan domba-domba ini mungkin menjengkelkan, mungkin melakukan kegagalan, Tuhan tidak menghendaki Petrus menghakimi domba-dombanya ini. Tetapi Allah menghendaki supaya Petrus menggunakan kasih yang sama untuk mengasihi domba-dombanya itu. Dan di momen ini sudah pasti Petrus mengingat akan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam perjamuan yang terakhir. Di dalam Yohanes 13 ayat yang 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Petrus di dalam kehidupannya ketika dia mengalami turning point, dia tahu untuk apa dia hidup. Dia tahu bagaimana dia menjalani kehidupan. Yaitu Allah ingin memakai kehidupannya untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Allah ingin memakai Petrus untuk membangun umat Allah, untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi kepada setiap orang. Dan kita melihat bahwa melalui Petrus inilah, melalui pelayanannya, banyak orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Petrus kepada Allah. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ketika Petrus sudah mengalami turning point, sudah mengalami akan kasih Allah, penerimaan Allah itu, di dalam pelayanannya dia terus-menerus dapat mengasihi sesamanya? Ternyata Petrus tetaplah manusia. Jika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 10, di situ dikatakan bahwa Petrus diutus Allah untuk bertemu dengan Kornelius. Kornelius adalah perwira Roma. Sudah pasti dia bukan orang Yahudi. Dan bagi Petrus secara pribadi, orang yang bukan Yahudi tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak layak untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi di momen itu Allah menyadarkan Petrus dengan cara memberikan penglihatan. Ada satu kain yang turun dan banyak binatang yang haram maupun yang halal. Dan di situ Allah ingin mengatakan, apa yang dinyatakan halal bagi Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Jadi ketika Allah sudah menetapkan dan memilih umatnya, walaupun umatnya itu bukan orang Yahudi, maka orang yang diutus itu harus datang dan menjangkau orang itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah setiap diri kita juga diperhadapkan pada hal yang sama? Kita diperhadapkan untuk menggembalakan domba-domba yang tidak hanya sesuai kemauan kita, yang sesuai dengan karakter kita, yang sesuai dengan
keinginan kita. Pribadi-pribadi yang mungkin dapat dengan mudah kita kasihi. Tetapi ada kalanya kita diperhadapkan pada domba-domba yang tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi jikalau Allah menghendaki setiap diri kita untuk menjangkau orang itu, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengeraskan hati kita dan menolak keinginan Allah itu? Atau kita dengan ketaatan yang sama yang ditunjukkan oleh Petrus, kita boleh melakukan menjangkau orang yang dikasihi oleh Allah itu? Bukankah di dalam kehidupan setiap diri kita seringkali Allah memperhadapkan pilihan-pilihan itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki hidup kita berpusat pada Allah. Allah menghendaki supaya kehidupan kita dibangun di atas fondasi yang benar, yaitu di dalam Kristus. Dan Allah menghendaki supaya setiap diri kita boleh menjadi gembala, baik ketika kita di rumah, baik ketika kita di masyarakat, baik ketika kita di lingkungan kerja, atau ketika kita ada di komunitas orang percaya. Tuhan menginginkan supaya setiap diri kita boleh saling menguatkan, kita boleh menghiburkan orang lain, setiap domba-domba yang dipercayakan oleh Allah itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap diri kita tidak akan mungkin dapat menggembalakan setiap domba-domba yang dipercayakan oleh Allah ini, jikalau setiap diri kita hanya bergantung pada hikmat diri kita, hanya bergantung pada kekuatan setiap diri kita. Kita dapat dan dimampukan untuk menggembalakan domba-domba Allah ketika kita bergantung kepada Allah. Saya percaya setiap diri kita di dalam segala lini relasi, baik di dalam pasangan, relasi orang tua dengan anak, relasi persahabatan, rekan kerja, lingkungan masyarakat, pasti di dalamnya seringkali ada gesekan-gesekan. Kalau di masyarakat mungkin kita diperhadapkan apakah kita mau menerima orang itu atau tidak. Kita memiliki pilihan untuk tetap maju atau mundur, mendekati atau tidak. Tetapi menjadi sulit ketika kita diperhadapkan pada keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Orang-orang yang sudah pasti diberikan oleh Allah di dalam kehidupan setiap diri kita. Ketika kita menghadapi orang-orang yang kita anggap sulit ini, Tuhan menghendaki kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita sebagai anak diminta untuk hormat kepada orang tua, pada orang tua kita, untuk kita mungkin sulit untuk dihormati, tetapi Allah menghendaki kita untuk menghormatinya. Jadi satu-satunya untuk kita bisa menjalankannya, jikalau kita bergantung kepada Tuhan. Jikalau kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sanggup menerima pasangan kita, anak-anak kita apa adanya, jikalau setiap diri kita sudah mengalami, diri kita terlebih dahulu mengalami Allah dan diterima oleh Allah. Kita tidak akan dapat menerima orang lain jikalau setiap diri kita tidak pernah mengalami kita diterima terlebih dahulu secara utuh oleh Allah. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di momen ini pertanyaan yang sama ditujukan bagi saya maupun engkau, aku maupun engkau. Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi Yesus? Apa jawaban setiap diri kita? Ketika kita mengatakan, ya, aku mengasihi engkau,
Maka pernyataan selanjutnya dengan pasti diberikan oleh Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Jadilah saksi dimanapun engkau berada. Jangan hanya melihat akan setiap luka-luka yang mungkin sudah ditorehkan. Tetapi lihat juga akan setiap pemulihan-pemulihan yang juga Tuhan sediakan bagi setiap diri kita. Tuhan menghendaki setiap diri kita untuk melihat akan anugerah-anugerah Allah, pemulihan-pemulihan Allah ini yang terjalin di dalam hidup kita. Untuk kita boleh tetap melayani setiap domba-domba yang dipercayakan oleh Allah. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, ya Tuhan aku mengasihi Engkau, ya Tuhan aku mau untuk melayani Engkau, ya Tuhan aku mau menggembalakan domba-dombamu. Percayalah di momen itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang tahu kapasitas kita, Allah yang tahu seberapa kuatnya kita atau seberapa lemahnya kita. Allah akan memampukan setiap diri kita untuk mewujud nyatakan cinta kita kepada Tuhan melalui perlakuan kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, kami pada saat ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau tahu keberadaan setiap diri kami. Tidak ada satu hal pun yang tertutupi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau tahu bagaimana relasi kami dengan pasangan kami. Apakah sedang baik-baik saja ataupun tidak, Engkau tahu. Kau tahu Tuhan apa yang kami pikirkan terhadap orang tua kami, terhadap anak-anak kami, terhadap sahabat kami, teman kami, rekan kerja kami. Kau tahu Tuhan apa yang kami pikirkan terhadap rekan pelayanan kami. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi Tuhan. Tetapi di momen ini kami menyatakan, aku mau mengasihi Engkau. Di momen ini kami rindu untuk menyatakan, kami mengasihi Engkau dan kami bersedia untuk diutus, untuk menggembalakan domba-dombamu. Tetapi kami menyadari Tuhan, jikalau bukan karena Engkau, kami tidak akan sanggup untuk menggembalakan setiap domba-domba yang Engkau percayakan. Kiranya Engkau boleh menolong setiap diri kami ya Tuhan. Tolong kami sebagai seorang suami, untuk kami boleh membimbing istri maupun anak-anak kami yang Engkau percayakan, untuk boleh mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan sebagai seorang istri, berikan hikmat. Biarlah kami boleh menggunakan kehidupan kami untuk menolong suami yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga boleh menolong kami sebagai orang tua untuk boleh membesarkan anak-anak kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak untuk kami Engkau mampukan untuk menghormati orang tua kami di tengah kondisi yang tidak ideal ya Tuhan. Tuhan tolong kami di tengah kekecewaan yang mungkin ada di dalam hati kami ketika kami melayani. Tetapi biarlah karena kami mengasihi Engkau, kami tetap melakukan akan pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam hidup kami tidak hanya berfokus akan setiap rasa sakit itu. Tetapi biarlah kami boleh berfokus akan setiap pemulihan, setiap anugerah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai setiap diri kami. Biarlah Engkau boleh memperlengkapi setiap diri kami untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.